Oke teman-teman, kita lanjutkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi sholli sadri wa sirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Oke. Mohon maaf. Tadi sinyalnya terputus ya. Baiklah. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan yaitu mengenai risiko pada akad ijarah ya. Nah, ijarah atau akad sewa. Akad ijarah ini sering sekali disamakan dengan leasing ya, kalau dalam bahasa konvensionalnya ya. Walaupun sebenarnya leasing sendiri itu dia ada perbedaan ya, yaitu adanya transaksi ribawi ya, yaitu ketika terjadi terjadi ketelatan pembayaran terutama ya leasingnya. Nah, leasing itu sendiri kan dia dari ilmu konvensional ya, sehingga dia tidak memperdulikan apakah itu dia akan ada riba atau bunga ya, atau tidak ada riba di dalamnya ya. Nah, tapi secara operasional ya mirip-mirip lah ya, yaitu adanya leasing operasional leasing dan adanya capital leasing ya. Kalau di syariahnya itu ada namanya ijarah biasa ya, dan ada namanya ijarah muntahiyah bitamlik ya, yaitu ijarah yang dimana adanya opsi ya untuk kepemindahan kepemilikan. Nah, ijarah muntahiyah bitamlik ini sering sekali ya dijadikan sebagai alat untuk dijadikan leasing capital leasing ya. Nah, sebagaimana tadi ya, operational leasing dan capital leasing tadi ya. Operational leasing itu adalah leasing sewa ya, hanya untuk operasional ya. Jadi dia sewanya itu berdasarkan pada waktu tertentu gitu ya. Dan akhirnya ada pengembalian ya, karena hanya menggunakan kegunaannya saja ya. Tapi kalau capital leasing itu ada perpindahan kepemilikan, sehingga dalam pencatatannya orang yang meminjam leasing ya, minjam barang leasing itu ya, kalau operational leasing ya secara akuntansinya ya, ini nggak apa-apa ya kita bahas secara akuntansinya biar nyambung ya, dia akan mengakui sebagai biaya ya. Dia akan mengakuinya sebagai biaya. Nah, sedangkan kalau capital leasing dia akan diakui sebagai aset ya di dalam neraca. Nah, kalau sebagai biaya ya dia akan masuk laporan laba rugi. Sedangkan kalau aset itu nanti akan masuk pada neraca. Nah, lalu bagaimana risikonya ya? Risiko yang tergantung pada leasing ini ya, atau pada ijarah ya. Nah, ijarah atau operational leasing ya, ijarah yang biasa ini biasanya lebih sedikit ya, risikonya lebih mudah diatur ya. Kenapa? Karena akadnya sewa dan dia akan ada perjanjian-perjanjian ya, yaitu apabila ada kerusakan ya, terutama dalam kerusakan terutama bagi si pemilik barang ya, atau bagi si bank syariah yang melisingkan ya, barang tersebut kepada nasabah. Nah, ketika dia melisingkan atau dia menyewakan barang kepada nasabah, maka dia harus ya ada syarat dan ketentuan ya. Biasanya tuh ada manual booknya ya untuk meminimalisir risiko pada ijarah ya, atau pada operational leasing.
walaupun pada operasional leasing itu sendiri sebenarnya dia ada ketentuan ya, terutama tentang denda-denda. Itu yang menjadi permasalahan itu adalah ketika bicara tentang denda ya. Denda, keterlambatan pembayaran ya. Ya, terlebih lagi ketika ada kerusakan ya. Ketika terlambat bayar aja kalau leasing itu pasti akan ada namanya denda. Apalagi ketika ada kerusakan yang pasti akan penggantian ya pada barang yang dileasingkan. Begitu pula juga dengan ijarah ya. Bagi bank atau lembaga leasing yang sudah menyewakan barang itu dia lebih enak ya ketika memang barangnya itu sudah disewakan, karena secara otomatis risikonya juga sudah pindah ya, walaupun sebenarnya dia hanya menyewa. Tapi bagi bank atau lembaga leasing ya, yang syariah maupun yang konvensional, ketika barangnya itu belum disewakan, nah ini akan ada risiko-risiko ya, sebagaimana risiko pada barang-barang yang sifatnya jual beli ya, yaitu adanya risiko gudang ya, penyimpanan ya, adanya risiko keamanan, kebersihan dan sebagainya macamnya ya. Tapi kalau bagi bank syariah ya, atau bagi bank syariah ya sebagai lembaga leasing atau ijarah ya, karena dia itu adalah lembaga keuangan bukan sebagai perusahaan dagang, maka risiko itu sebenarnya lebih kecil. Kenapa? Karena dia tidak punya gudang dan dia tidak akan membeli barang yang diijarahkan kecuali kalau ada permintaan sebenarnya ya. Nah, biasanya risiko yang terjadi itu adalah risiko ketika barangnya tersebut sudah disewakan ya, sudah diberikan kepada nasabah, itu baru ada risiko-risiko ya. Atau mungkin risiko perpindahan barang dari tempat dealer ya sampai ke tempat penyewa, pada tempat konsumen ya. Nah, itu biasanya risikonya ada di situ ya. Nah, kalau risiko udah di tangan konsumen, biasanya konsumen yang akan menanggung ya kerugian-kerugian kalau memang atas kelalaian konsumen ya. Nah, hanya saja ya, ketika ada biaya-biaya yang sifatnya ringan, misalkan biaya perbaikan, contoh misalkan kita sewa motor ya. Sewanya itu misalkan 1 tahun, pastikan dalam jangka waktu 1 tahun kita harus servis motor, kita harus istilahnya itu melakukan perbaikan kecil-kecilan gitu ya, lakukan perbaikan yang sifatnya itu tidak begitu urgent atau ringan lah ya, servis ringan. Nah, itu mungkin ya itu bisa ditanggung oleh konsumen, walaupun sebenarnya itu lebih kepada si pemilik barang sebenarnya ya, pada si pemilik barang. Nah, lalu bagaimana ketika kerusakan berat ya, kerusakan berat itu misalkan ternyata kualitas barang yang disewakan itu tidak bagus atau tidak layak ya. Nah, ada kerusakan berat. Nah, ini kalau bagi ijarah ya, terutama ijarah muntahiyah bitamlik, nah ini sebenarnya sangat jelas ya. Sangat jelas ya, karena dia adanya akad ya. Kalau ijarah muntahiyah bitamlik sendiri itu dia akad akad sewa ya. Nah, sehingga yang menanggung semua itu adalah si pemilik barang ya. Ntar ya teman-teman ini. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, kalau bagi yang syariah tadi ya, itu sangat jelas karena dia akadnya adalah akad ijarah. Tapi kalau bagi yang konvensional ini yang bermasalah ya. Yang bermasalahnya itu kenapa? Karena dia adanya ketidakjelasan akad ya. Adanya ketidakjelasan pada
akadnya. Dia sebenarnya akad leasing itu kan akad sewa beli kan, terutama yang capital leasing itu kan. Nah, dia satu sisi dia akad sewa, dia juga akad jual beli juga. Nah, inilah yang menjadi permasalahan, yaitu adanya ta'aluk di situ. Nah, karena adanya ta'aluk, ya, maka dia adanya ketidakjelasan dari sisi biayanya, ya, dari sisi kepemilikannya, terutama ketika si konsumen tidak sanggup bayar sampai akhir periode. Nah, itu akan ada namanya pemindahan kepemilikan, ya, yang semula udah pindah ke tangan konsumen kembali ke tangan si pemilik barang. Nah, ini yang menjadi permasalahan pada akad leasing, capital leasing, ya. Nah, oleh karena itulah ada syariah ini, ya, ada sistem syariah ini. Nah, sistem syariah ini sebenarnya tadi meminimalisir, ya. Nah, khawatirnya yang menjadi permasalahan ini adalah adanya ketidakpahaman, ya, pada akad syariah, ya. Sudah benar akad syariah ini sudah benar, ya. Cuman yang mempraktekannya ini terkadang tidak sesuai dengan syariah. Contoh misalkan judulnya akadnya ijaroh, ya, atau ijaroh mutahiyyah bitamlik. Tapi ternyata kenyataannya itu banyak sekali, dia itu akadnya itu adalah capital leasing, ya, yaitu opsi itu hanya sebagai formalitas. Secara akadnya ternyata sudah pasti, ya, dipastikan, ya, adanya perpindahan kepemilikan dari si dari si produsen kepada si konsumen. Nah, inilah yang sering terjadi, ya, yang sering terjadi ketika menggunakan akad ijarah mutahiyyah bitamlik, ya. Nah, kalau akad ijarah saja sih sebenarnya nggak masalah, tapi ketika ijarah mutahiyyah bitamlik ini yang sering sekali adanya satu celah, ya, mencari satu celah untuk menggunakan akad konvensional atas nama syariah. Nah, ini bahaya, ya. Nah, yang sering terjadi itu seperti itu. Kalau memang mau seperti itu, seharusnya pakai saja akadnya akad jual beli, ya. Akad jual beli itu adalah akad ya, jual beli, ada perpindahan kepemilikan, dan dia akan ada selisih berapa barang yang dibeli, ya, dan berapa sisi barang yang nilai bukunya itu, ya. Misalkan harga barang misalnya 10 juta gitu, ya, baru sampai 3 juta dia nggak sanggup bayar, ya kan. Nah, itu akan dihitung, ya, nilai yang udah masuk dan berapa depresiasinya, berapa penyusutan barangnya, dan ketika dijual itu dihitung tuh berapa sisinya, sehingga si konsumen ini nggak rugi-rugi banget kalau pakai murabahah sebenarnya, ya. Nah, tapi kalau dia pakai capital leasing, dia rugi banget. Kenapa? Karena ketika dia nggak sanggup bayar sampai akhir periode, ya, semua cicilan dia, ya, semua pembayaran dia itu akan hangus. Kenapa hangus? Karena itu adalah bayar sewa, ya kan? Katanya akan jadi akad sewa. Barangnya pun juga menjadi barang sewa. Yang namanya barang sewa nggak dibayar berarti harus balik, ya. Berarti harus kembali. Nah, itulah capital leasing tuh, ya. Nah, sedangkan kalau ijaroh, ya, yang pastinya kalau ijaroh, makanya ini harusnya ada perbedaan harga, ya, teman-teman, ya, antara ijaroh dengan murabahah, ya. Seharusnya murabahah itu lebih mahal, ya, daripada ijaroh, ya, bulanannya maksudnya, ya, bayaran bulanannya. Kenapa? Karena yang namanya sewa itu pasti, ya, dia tidak ada perpindahan kepemilikan, ya. Tapi kalau murabahah itu udah jelas tuh, ya kan. Murabahah itu sudah jelas ada perpindahan kepemilikan, ya. Nah, yang sering terjadi itu adalah adanya ketidakjelasan dari sisi harga juga, ya. Harga sewa dengan harga cicilan itu sama. Nah, ini bahayanya, ya. Sehingga orang menjadi kalau dibilang itu bias gitu, ya, teman-teman, ya, antara satu akad dengan akad yang lain karena adanya ketidakjelasan dari sisi harga dan juga kepemilikan, sehingga sering sekali bertukar-tukar. Ini risikonya adalah antara satu akad dan akad yang lainnya jadi susah dibedakan. Nah, terutama akad ijaroh ini sering sekali mepet dengan akad murabahah, ya. Kenapa? Karena tadi itu orang sudah kenalnya itu dengan capital leasing, ya. Orang sudah kenal itu dengan leasing dengan sistem perpindahan kepemilikan atau sistem sewa beli, ya. Nah, akad sewa beli ini sudah menjadi mendarah daging di masyarakat, ya.
Nah, jadi seperti itu. Ya, Pak Yuda mau bertanya, Pak Yuda, atau mau ada yang disampaikan? Gimana Pak Yuda? Oh iya Pak, boleh Pak. Halo Pak, terdengar Pak? Iya, kedengeran. Saya masih agak bingung Pak tentang tadi ijaroh yang disandingkan dengan leasing Pak. Kalau misalkan di akad ijaroh ini nanti setelah beres apakah kendaraannya, kalau kendaraannya jadi milik yang bayar apa enggak? Kalau sampai misalkan sampai akhir beres, kalau pakai akad ijaroh ini. Iya. Kalau ijaroh, kalau sampai akhir barangnya harus dikembalikan kepada si pemilik barang, ya. Nah, oleh karena itulah tadi biaya sewa seharusnya dia lebih murah daripada biaya cicilan, ya. Kenapa Ya, tadi? terus Karena yang mau saya tanyakan tuh kenapa ini disandingkannya dengan leasing Pak? nah, Kalau leasing kan setahu saya kan jual beli Pak, pindah kepemilikan kredit dengan cara kredit. ya, bagus pertanyaannya. Kenapa dikaitkan dengan leasing? Nah, leasing itu kan dia jual sewa beli, ya. Sewa beli. Nah, sebenarnya kalau leasing itu ya, terutama yang capital leasing ya, terutama yang capital leasing, karena operational leasing itu kalau di sekarang tuh kayaknya sangat jarang ya, dan bahkan bisa jadi nggak ada ya. Karena kalau operational leasing Ya, itu kan maaf Pak, potong sebentar, maaf. Kebetulan kan saya juga dulu pengguna leasing ya, bayar leasing. Di kwitansi atau di apa namanya di data yang saya dapatkan itu yang nggak ada keterangan sewa beli Pak, adanya ya jual beli aja dengan kredit gitu Pak. Nah, inilah kenapa leasing ini dianggap sebagai sewa beli itu akadnya, padahal secara yang saya tahu ya, karena saya juga mengalami sendiri, di kwitansi nggak ada keterangan sewa beli, yang ada tetap aja jual beli gitu. Kwitansi jual beli, kwitansi penjualan, artinya kan bukan disewakan Pak, dijual. Terus si STNK juga kan atas nama kita pemilik, walaupun memang BPKB-nya masih dipegang di leasing karena belum secara hak kan belum jadi hak pembeli karena belum lunas gitu Pak. Gimana coba? ya, pertanyaan bagus sekali ya. Ini sesuai dengan realitas sekarang ya. Nah, inilah sering sekali terjadinya pembiasan ya, adanya kerancuan dari sisi istilah ya. Adanya kerancuan dari sisi istilah. Leasing ya secara arti kata itu sebenarnya memang sewa beli, bukan jual beli. Nah, yang namanya jual beli itu sendiri adalah ya perdagangan ya, jual beli ya. Nah, jual beli ya, kalau memang benar-benar jual beli seharusnya ya, ketika adanya atau mungkin cicilan lah ya, ketika adanya ketidakmampuan dari sisi si konsumen ya, ketika dia tidak mampu melunasi ya, itu seharusnya ada perhitungan terutama ketika barang yang di apa namanya yang dilisingkannya itu ya dijual atau dilelang gitu kan. Nah, ketika dijual atau dilelang dan laku gitu ya, yang pastinya dengan tingkat harga tertentu, itu harus dihitung berapa uang yang sudah masuk, berapa harga barang ya, dan nilainya itu berapa, pasti ada sisinya, dan itu harus sisinya itu harus dikembalikan kepada si konsumen tadi seharusnya ya kalau jual beli. Nah, yang terjadi kan ketika si konsumen ini nggak sanggup bayar sampai akhir, ya kan, dia nggak bisa melunasi sampai selesai, maka yang terjadi itu adalah akad sewa. Kenapa kok barangnya diambil, uangnya angus? Nah, akhirnya apa? Si konsumen rugi dua kali. Dia sudah rugi bayar bulanan, ya, dia rugi juga kehilangan barang. Nah, inilah kenapa sering sekali dikatakan sebagai sewa beli, bukan jual beli. Walaupun di kwitansinya itu tulisannya adalah jual beli, tapi secara kenyataannya itu adalah sewa beli. Karena prakteknya itu adalah praktek sewa beli, Pak Yuda, ya, bukan praktek jual beli. Nah, kalau tadi yang praktek jual beli tadi itu seharusnya dihitung secara jelas
berapa uang yang sudah masuk, berapa harga barang yang dileasingkannya itu ya, yang dijual yang dilelang itu ya, dan selisihnya itu harus dikembalikan kepada nasabah. Nah, itu baru jual beli yang benar seperti itu ya. Sedangkan kalau yang terjadi kan barangnya diambil sama dealer ya, lalu uangnya itu hangus, itu kan ada akad sewa yang kayak yang seperti itu kan, kayak seperti akad sewa kan, kayak kita misalkan kita sewa rumah nih ya, kita nggak bayar sewa rumah itu, nggak bayar kan pasti kita akan diusir ya kan, kita pasti akan dikeluarkan dari rumah itu. Kenapa? Karena kita akadnya sewa. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itulah tadi ya, adanya kerancuan, adanya pembias ya, ada bias gitu ya, istilah-istilah yang bias ya di masyarakat kita ini ya, antara leasing ya, jual beli ya. Oleh karena itu sistem syariah ini untuk mempertegas adanya perbedaan istilah ya. Istilah sewa, istilah, makanya ada satu ijaroh, ada namanya itu ijaroh mutahiyah bitamlik, ada namanya itu nanti ada murabahah, ada nanti salam istisna segala macamnya. Itu ada untuk meminimalisir risiko ya, untuk mengurangi risiko-risiko, terutama risiko pada namanya sendiri itu sendiri ya, pada nama risiko itu ya. Nah, yang namanya murabahah itu beda dengan sewa. Yang namanya sewa itu nanti beda dengan salam ya, salam itu kan nanti akan beda lagi. Nah, sehingga kita akan tahu ketika ada kerusakan, ada hal-hal yang tidak diinginkan ya, ketika ada hal-hal yang tidak kita harapkan, kita menjadi tahu nih, oh ini seperti ini gitu kan, sehingga tidak ada salah satu pihak yang terzolimi gitu ya, adanya adil lah ya pada kedua belah pihak. Jadi seperti itu tujuan dari kenapa sih ada istilah-istilah yang berbeda-beda. Nah, di kita ini sering sekali adanya pengkaburan istilah ya, adanya pembiasan, adanya kerancuan istilah. Nah, ini yang membuat kita tuh menjadi tidak tahu. Jadi ibaratnya kita tuh jadi kayak apa ya, blank gitu kan. Jadi kayak pihak yang benar-benar udah nyerah aja lah gitu ya. Istilahnya tuh ya udahlah gitu kan. Padahal di situ bisa jadi kita punya hak loh. Bisa jadi di situ kita masih punya porsi, masih punya berapa yang bisa kita dapatkan kembali gitu kan. Nah, padahal seperti itu ya. Nah, jadi itulah yang terjadi ya sekarang ini, sehingga risikonya itu sendiri udah namanya sendiri sudah mengandung risiko ya. Namanya sendiri sudah ada risikonya gitu. Karena kenapa? Tadi adanya ketidakjelasan, sehingga adanya kezoliman pada salah satu pihak pada pihak yang lain ya. Nah, jadi seperti itu yang terjadi ya di masyarakat kita ini ya. Jadi gitu Pak Yuda ya. Terima kasih Pak Yuda atas pertanyaannya, bagus sekali ya, karena memang itulah yang terjadi ya di masyarakat kita. Waduh. Halo. Oh. Gangguan sinyal ya. Mohon maaf, ini ada gangguan sinyal. Terputus-putus ya. Ya, mohon maaf tadi gangguan sinyal. Ya, jadi tadi ya. Jadi adanya kerancuan istilah itu ya menjadikan risiko menjadi tambah besar ya teman-teman ya. Menjadi risiko itu menjadi semakin banyak ya. Padahal dengan adanya pembagian nama-nama itu ya, ada identifikasi, ada indikator ya, setiap transaksi itu seperti apa, itu sebenarnya untuk minimalisir risiko teman-teman ya. Kenapa sih di syariah itu harus jelas istilah-istilahnya tuh ya, karena tadi itu ya, agar risikonya itu dia tidak terbawa dari sisi namanya sendiri ya. Oke, tadi ya Pak Yuda, terima kasih ya Pak Yuda atas pertanyaannya ya. Ini adalah suatu hal yang realistis ya, yang nyata gitu di masyarakat kita tuh. Memang terkadang istilahnya itu tidak paham dengan istilah, sehingga ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan tadi, misalkan kena bencana ya,
terkena force major yang tidak bisa dihindari, akhirnya sudahlah pasrah gitu ya. Dan bahayanya lagi ketika barang yang disewakan sendiri itu rusak gitu ya, dan rusak itu pun ternyata tidak bisa digantikan ya, sehingga ya dia harus ganti rugi juga ya kan, padahal bisa jadi barang yang dileasingkannya itu sendiri juga dalam keadaan barang yang tidak layak pakai ya. Nah, itu juga banyak yang terjadi seperti itu ya, sehingga konsumen itu benar-benar jadi pihak yang dirugikan ya. Jadi seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Jadi sebetulnya Pak, ijarah ini kalau untuk perbankan syariah biasanya di produk-produk apa Pak? Di akad-akad apa ini Pak? Soalnya kan kalau kendaraan nggak mungkin. Nah, apakah ini akad ini untuk bank syariah ada nggak berupa benda apa gitu yang disewakan sama bank syariah gitu? Nah, bagus sekali pertanyaan Pak Yuda ya. Memang awalnya itu bank syariah sendiri ya, lembaga keuangan syariah terutama ya, menggunakan akad ijarah mutahiyah bitamlik memang awalnya ya. Tapi karena ijarah mutahiyah bitamlik itu adalah sifatnya opsi ya, perpindahan kepemilikan itu jadi nggak mutlak ya. Kalau leasing itu kan capital leasing itu kan dia mutlak ya, perpindahan kepemilikannya kan dia mutlak tuh, dari sewa jadi jual beli ya kan. Tapi kalau ijarah mutahiyah bitamlik itu dia nggak mutlak, dia itu hanya opsi, atau bahasa itu wa'ad ya. Tapi karena sering ya dan selalu terjadi ada perpindahan kepemilikan yang seharusnya tidak harus ya. Nah, akhirnya akad ijarah mutahiyah bitamlik ini jarang dan bahkan dilarang gitu ya di di perbankan syariah ya. Kenapa? Karena ujung-ujung pasti opsi jual beli gitu kan. Nah, ini sebenarnya nggak boleh. Nah, sehingga sekarang ini lebih banyak ke murabahah ya, murabahah. Nah, jadi lebih kepada ke akad murabahah bisaman ajil. Nah, kalau ijarah itu sendiri sebenarnya ada lembaga-lembaga seperti al-ijarah, yaitu ada ya. Jadi dia memang khusus untuk sewa. Sewanya itu juga barang-barang yang besar ya, yang nilainya tinggi seperti pesawat terbang, helikopter ya, mungkin mobil-mobil mewah ya, Mercy ya, yang mana itu istilahnya dia butuh itu tapi hanya pada saat-saat tertentu aja, misalkan helikopter gitu kan. Kalau misalkan dia beli ya, dia akan bingung apa parkirnya di mana ya kan, mau mendaratnya. Oke, mohon maaf ini putus-putus ini ya. Tadi ya, kalau ijarah ya, itu biasanya ya ada lembaga namanya al-ijarah ya. Dia khusus untuk menyewakan barang-barang yang memang nilainya besar dan dipakainya tuh hanya untuk sementara ya. Seperti helikopter tadi, misalkan ada orang yang butuh helikopter, tapi dia butuhnya itu hanya pada saat tertentu dan dia juga hanya untuk menggunakan itu untuk perpindahan ya, hanya untuk sebentar aja gitu kan. Contoh misalkan seperti yang di Jalan Sudirman ya, kalau nggak salah itu ada jasa sewa helikopter ya, bagi para pembesar ya, atau pejabat publik ya. Itu jadi ada helikopter yang disewakan untuk perpindahan dari satu gedung ke gedung yang lain ya. Nah, kalau misalkan dia beli itu helikopter, dia kan repot ya. Kenapa? Karena dia sendiri juga nggak punya tempat buat buat kandang helikopternya itu ya, buat tempat parkir helikopternya itu sendiri, dia pasti nggak punya tempat ya kan. Terus yang kedua, ada saat-saat nanti itu nggak dipakai lagi helikopternya, jadi hanya pada saat itu saja gitu kan. Nah, jadi seperti itu, tetap dibutuhkan barang-barang tadi itu ya, leasing itu ya, ijarah itu ya, tapi hanya pada saat-saat tertentu aja tuh. Nah, atau mungkin mobil mewah, misalkan nih mobil misalkan taruhlah Lamborghini gitu ya.
Ada seorang yang butuh istilahnya nggak usah Lamborghini deh. Ini biasanya nih para ustadz yang mau ceramah nih ya, ustadz yang mau ceramah tuh biasanya agar ceramahnya tuh dinilai tinggi nih ya. Ini dia pakai akal-akalan ya. Akal-akalannya tuh gimana? Dia sebenarnya dari rumah dia naik motor ya. Nah, kalau misalkan dia naik motor ya sampai ke tempat ceramah dia, pasti akan dibayar murah. Kenapa? Karena orang yang melihat dia, pihak yang apa namanya, yang mau bayar dia akan menilai, oh cuma naik motor gitu kan. Berapa sih bensin motor tuh palingan 100.000 udah penuh banget ya kan. Nah, pasti udah full ya kan. Halo halo. So, saya masih terdengar kah teman-teman? Ini putus nyambung aja nih. Masih Pak, putus-putus suaranya. Putus ya. Oke, tadi ya. Saya lanjutkan. Tadi orang mau ceramah nih, kalau dia naik motor, ya dia naik motor nih, motor tuh punya dia sendiri nih, ya kan? Dia pasti akan biasanya dibayar murah tuh sama pihak yang ngundang. Kenapa? Karena dinilai cuma naik motor, bensin motor paling nggak mahal-mahal banget, ya kan? Biaya perawatan motor juga paling nggak mahal. Tapi kalau misalkan yang datang itu ustadznya itu naik mobil, ya pasti akan dibayar beda, ya. Bayar beda. Nah, kenapa? Bensin mobil itu lebih banyak daripada bensin motor, sehingga untuk menimbulkan image seperti itu, ya akhirnya si ustadz tadi dia parkir motornya di satu tempat, ya nggak jauh dari tempat dia ceramah, lalu dia pesen Grab, Gojek atau apa gitu ya, Gokar gitu kan, GrabCar atau mungkin yang lainnya ya, sampai ke tempat ceramah kan dia sewa tuh mobil ya kan, dia sewa mobil. Nah itu kan sebenarnya dia tuh udah pakai akad leasing ya kan, dia sewa mobil ya kan, dari tempat dia parkir motor sampai ke tempat dia ceramah. Nah, itu kadang-kadang apa namanya, akad sewa itu digunakan untuk seperti itu ya, untuk yang kecil-kecil ya, tapi itu bisa berdampak besar ya. Nah itu pengalaman ya ada lah ya orang-orang ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi ustadznya itu biar dibilang bergengsi ya kan. Nah, maka dia sewa lah itu mobil ya biar dibayarnya mahal. Jadi itu ya. Justru malah banyak di kendaraan ya. Atau rumah bisa juga sih leasing ya, atau sewa, ijaroh ya, terutama bagi turis-turis asing ya. Turis-turis asing yang stay di Indonesia tapi dia tidak menetap atau dia tidak tinggal selama-lamanya di Indonesia ya kan. Kalau dia beli juga sebenarnya dia sayang juga, walaupun sebenarnya dia sendiri sanggup nih buat beli rumah gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kalau dibeli pasti akan ada saat-saat tertentu dia harus balik lagi ke negaranya. Dan ketika dia balik ke negaranya, rumah itu akan menjadi kosong ya. Akhirnya menjadi apa namanya, tidak terpakai. Nah, akhirnya dia lebih milih sewa, ijaroh ya. Nah, sebenarnya banyak kok apa namanya ijaroh itu kegunaannya ya. Walaupun tidak adanya perpindahan kepemilikan, justru itulah yang diharapkan ya. Karena dia sendiri juga tidak selamanya memakai barang tersebut ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, yang kegunaan akad ijaroh. Dan risikonya ya tadi, memang biasanya kalau akad ijaroh itu risikonya bagi si pemilik barang itu adalah adanya kerusakan-kerusakan baik ringan maupun berat ya, terutama ketika ijaroh itu rumah tuh biasanya ada aja yang rusak ya kan. Apakah itu rumahnya itu apa namanya, dia ada rumah itu dijadikan kandang ayam ya, rumah itu dijadikan kandang ya kan, akhirnya bau ya, ya resiko lah itu namanya ya pada barang-barang ijaroh ya. Jadi sebenarnya itu ya teman-teman ya, pada akad ijaroh ya risiko. Tapi yang pasti ya adanya istilah-istilah syariah ini untuk membeda-bedakan ya, untuk mengklasifikasikan agar akad-akad itu tidak bercampur baur ya, sehingga risikonya pun jadi jelas ya. Ketika akadnya itu jelas, maka akadnya itu akan mudah sekali diminimalisir risikonya ya. Mungkin itu teman-teman, ada yang lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan?
Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan atau diskusikan teman-teman? Baik. Nah, juga sinyalnya putus-putus ya teman-teman ya. Ya mungkin sampai sini dulu, kita lanjutkan lagi nanti. Minggu depan kita offline ya. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.